Kali ini saya akan membicarakan sesuatu, tetapi tidak berarti bahwa cerita ini untuk menonjolkan keluarga, tapi hanya fakta-fakta sejarah saja yang terjadi dalam kaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh Kapten Westerling di Sulawesi Selatan pada akhir tahun 1946, awal 1947. Seperti kita tahu ketika itu kan di seluruh Indonesia sedang berusaha mempertahankan kemerdekaannya. Nah, di Sulawesi Selatan, usaha seperti itu juga berlangsung. Di Sulawesi Selatan itu ada perbedaan tertentu dengan daerah-daerah atau di kerajaan. Waktu itu kan bentuk negara kita, walaupun kita sudah merdeka dengan berbentuk republik, tapi isi dari republik itu adalah sebenarnya kerajaan-kerajaan lokal. Nah, tentu saja ada perbedaan di antara raja-raja di Sulawesi Selatan dengan raja-raja di tempat lain, di provinsi lain. Misalnya, di Sulawesi Selatan itu tidak terjadi revolusi sosial, yaitu raja atau bangsawan dibunuh oleh rakyatnya. Nah, di tempat lain ada revolusi sosial. Karena apa? Karena rakyat melihat bahwa raja-rajanya ini memihak Belanda, walaupun mungkin ada latar belakang tertentu yang menyebabkan raja yang bersangkutan berkaitan dengan kolonialisme Belanda. Akhirnya raja-raja itu dibunuh. Nah, di tahun 46-47 memang perlawanan di Sulawesi Selatan itu memusingkan Belanda. Karena apa? Serangan daripada gerilya-gerilya terhadap pusat-pusat kekuasaan atau istilahnya tangsi-tangsi Belanda itu terjadi keresahan. Artinya orang-orang Belanda di dalam tempat kediaman mereka atau tangsi-tangsi mereka itu merasa tidak tenang karena selalu mendapat gangguan. Nah, kenapa terjadi itu? Gubernur Van Mook berusaha mengumpulkan raja-raja di Indonesia Timur. Nah, apa maksudnya? Maksudnya ialah agar supaya raja-raja ini memberi dukungan kepada Belanda untuk membentuk negara Indonesia Timur. Pertemuannya ada di Malino. Malino itu adalah sebuah daerah turis yang udaranya dingin dan sebagainya. Maka Van Mook mengumpulkan raja-raja yang bisa dia pengaruhi, ya, dan mereka kumpulkan raja-raja itu dan mereka memutuskan akan melaksanakan deklarasi tentang pembentukan negara Indonesia Timur di Denpasar pada Februari atau Maret kalau tidak salah, tentang berdirinya Indonesia Timur. Nah, pejuang Sulawesi Selatan tidak setuju dengan rencana pembentukan Indonesia Timur. Tuh, maka makin banyak serangan, perlawanan makin meningkat, dan sebagainya. Ada seorang pimpinan, walaupun bukan asli Sulawesi Selatan, tapi dia orang Manado, namanya Walter Mongensidi. Dia adalah salah seorang, dia sekretaris dari sebuah organisasi perlawanan yang dipimpin oleh seorang bangsawan Makassar, Ranggong Dain Romo namanya. Walaupun nanti belakangan Dain Romo meninggal dunia dalam salah satu pertempuran. Nah, Robert Walter Mongensidi ini karena mukanya kayak memang ganteng gitu, dia sering menyamar sebagai tentara Kenil dan masuk ke tangsi-tangsi, kemudian mengganggu kehidupan mereka. Keluar setelah mereka ini dia pergi,
dan seterusnya. Ada juga seorang perempuan yang namanya Emi Sailan. Emi Sailan ini juga pejuang, malah ini tragis. Jadi ketika dia dikepung, mau ditangkap, dia pegang granat. Pokoknya kalau mau ditangkap, maka granat ini akan dijatuhkan. Iya, meledak. Dan benar, begitu dia didekati mau ditangkap, granatnya meledak. Dia mati. Emi Sailan ini adalah kakak dari mantan ajudan dari Presiden Soekarno. Kalau terakhir pangkatnya kalau nggak salah kolonel, dan dia kiper yang bagus ya pada tahun 50-an, 60-an. Nah, karena situasi Sulawesi Selatan tidak bisa lagi dikuasai oleh Belanda, maka akhirnya dia minta kepada Gubernur Jenderal Van Mook untuk mendatangkan pasukan atau seseorang yang bisa menyelesaikan situasi di Sulawesi Selatan dalam bentuk apapun. Nah, maka diambillah Westerling dari Medan. Jadi dia ada di Medan, dipanggil dengan tujuan lakukan teror terhadap perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Maka dimulailah dia datang. Dia sebenarnya datang tanggal 9 kalau nggak salah, 9 atau 8 datang Desember. Lalu rencananya sebenarnya mereka anak buahnya nggak banyak ya, mungkin hanya sekitar berapa orang, tapi bukan orang Belanda asli, ada Manado, ada Ambon, ya ada Jawa juga dan sebagainya. Maka mulailah dia pada tanggal 11 Desember 1946 dari selatan, dari Makassar ujung, lalu kemudian keliling dia ke desa-desa atau ke kecamatan-kecamatan, dan ketika dia datang di situ semua orang dikumpulkan, penduduk itu. Ya. Lalu sudah disuruh gali lubang. Nah, suruh mereka berkumpul di lubang itu, lalu yang ditanya itu siapa? Pejuang-pejuang yang dikenal mereka. Misalnya namanya Manandi Matalata, Manandi Sele, mana Andi Isa, mana segala macam. Mana Boma Sepe. Boma Sepe itu anak dari Raja Bone. Nah, kalau nggak ada yang jawab ditembak. Mulai ditembak satu-satu, jatuh. Tapi kalau sudah itu akhirnya bisa orang yang keliling di sekitar lubang itu sekitar 40 orang ya dimatiin semua. Jadi ada kubur itu yang bisa berisi sampai 50-60an orang. Gitu. Jadi dan itu dari selatan ke utara nanti sampai ke Mamuju yang sekarang menjadi ibu kota dari Sulawesi Barat. Ada juga di Majene. Di Majene itu ada wilayah yang juga dibunuh sekian banyak orang. Nah, dalam kaitan itu ya keluarga saya termasuk pimpinan perlawanan itu. Ayah saya menurut cerita keluarga saya, sebenarnya ayah saya itu sejak zaman Jepang sudah melakukan mengorganisir perlawanan. Jadi, dan berlanjut sampai dengan jadi keluarga kami waktu melawan Belanda itu ya semua terlibat. Ayah saya, anaknya, paman saya, sepupu-sepupu saya dan sebagainya, tetapi pimpinan dari semua perlawanan ketika itu adalah Andi Abdullah Boma Sepe, yaitu Raja Supa atau Datu Supa muda, anak dari Raja Bone. Jadi Raja Bone itu mempunyai anak dan menantu
Andi Mapanyuki itu anaknya kawin dengan Andi Mapanyuki, Raja Luwu. Anaknya namanya Baumasepe, itu Raja Supa, Datu Supa. Nah, inilah yang memimpin perlawanan di sekitar, kalau di sebelah selatan, Makassar ke atas, itu dipimpin oleh Ranggong dan Romo. Sedangkan kalau dari Parepare ke sana, itu dipimpin oleh Baumasepe Abdullah, Andi Abdullah Baumasepe. Nah, termasuk ya anak buahnya itu ya pimpinan-pimpinannya yang ketika membentuk sebuah organisasi badan perlawanan itu, Baumasepe sebagai ketua, Andi Selek sebagai wakil. Andi Selek sebagai wakilnya, lalu ya keluarga ikut, ada nama kakak saya yang sekarang ada jalan Andi Isa di Parepare, itu kakak saya ditangkap dan kemudian ditembak bersama dengan ayahnya, bahwa ayah dari Makmur Makkah. Tapi kalau ayahnya atas sendiri? Ya itu, nanti jadi sambil tentu saja bersembunyi. Jadi ada cerita menarik begini. Namanya? Nama ayah saya Andi Panandrangi. Lalu ada cerita menarik begini. Jadi satu ketika ayah saya kan dicari. Lalu ada seorang yang ikut. Jadi ya ikut sama keluarga kami, tapi orangnya bisu. Tapi dia cerdas dan dia selalu ikut mencari informasi itu. Nah, satu ketika dia mendengar berita bahwa ada sekelompok anak buah Westerling mencari ayah saya. Jadi dia lari dari tempat dia itu, lari, lalu karena ini dia lompati pagar dan dia segera memberitahu ayah saya bahwa kamu pergi, ada yang mencari. Ayah saya pergi dan pada hari itu memang nggak ketangkap. 3 hari kemudian kata ibu saya, itu 3 hari kemudian setelah peristiwa itu baru kemudian dia ditangkap. Setelah ditangkap Ayahnya di penjara, dibawa ke penjara di Parepare. Jadi nggak langsung dieksekusi? Enggak. Prosesnya gimana tuh setelah penangkapan? Setelah penangkapan ya dimasukkan ke apa namanya, ke penjara. Nah, tadi ibu saya menanyakan ke seseorang raja yang memihak Belanda. Ada raja lain yang memihak Belanda dan dia tanya. Ibu saya menanyakan, kenapa suami saya ditangkap? Nah, lalu si raja yang tanya, iya, tapi dia ucapkan dalam bahasa Bugis karena dia, iya, ini kan itulah kaimo nasaba, nayawai Balandai, suami kamu ditangkap karena dia melawan Belanda. Dan dia juga sama anak kamu kan, ayah saya ditangkap sama salah seorang anaknya juga. Ya, di Mandu, tapi ayah anak dari ibu yang lain. Ya akhirnya ditahan 2 bulanan kalau tidak salah, cerita dari ibu saya. Lalu kemudian diambil dari penjara, dibawa ke satu tempat yang kuburannya sekarang yang di pinggir jalan, kalau kita dari Makassar atau dari Parepare ke Pindrang, itu ada kuburan di pinggir jalan. Nah, disitulah ayah saya ditembak. Tapi anaknya yang lain, ketika Wesling sedang melakukan penggerbekan segala macam dengan ini, banyak pejuang yang meninggalkan Sulawesi Selatan, termasuk Andi Matalata, kakak saya, termasuk Andi Yusuf, tapi Andi Yusuf itu ditangkap, jadi pernah ditangkap, tapi kemudian bisa lepas, nggak tahu gimana caranya. Nah, jadi kakak saya pergi ke Jawa,
bersama Andi Matalata diutus juga oleh raja-raja dan untuk ketemu dengan Presiden Soekarno dan pemimpin-pemimpin lain. Ya, jadi karena situasi kacau itu maka beberapa pejuang menyingkirkan dulu dan pusat perlawanan kan sudah pindah dari Jakarta ke Jogja juga kan. Maka boleh dikatakan Jogja itu tempat membangun sebuah pusat perlawanan. Dari Kalimantan datang ke Jogja, dari Sumatera datang ke Jogja, dan sebagainya, dari Makassar, dari Sulawesi Selatan datang ke Jogja. Tapi ada juga yang enggak. Ya, kakak saya Andi Arsat atau yang sering dipanggil dengan Andi Arse, itu nggak mau meninggalkan Sulawesi Selatan, nggak mau pergi ke Jawa karena untuk menjaga Bau Masepe sebagai pimpinan. Walaupun nanti kecolongan juga Bau Masepe tiba-tiba ditangkap dan langsung ditembak. Tidak, langsung dibunuh gitu. Nah, ayah saya kemudian diambil setelah dipenjara. Kalau tidak salah kata ibu saya sekitar 2 bulanan. Diambil, dibawa ke tempat rencana penembakan. Ya kira-kira dari Parepare ke Supa tempatnya itu sekitar 20 km. Dan tapi ada cerita, saya tidak tahu apakah kakak sepupu saya yang bercerita. Jadi mobil yang dinaiki ayah saya itu terbuka, ya, dan jalannya pelan katanya. Nah, sepupu saya ini namanya Andi Bekeng itu mengikuti dan dia lihat ayah saya itu dipukuli di atas mobil itu oleh pasukan. Ada orang Ambon, ada orang Manado, ada orang Jawa, ada lebih dari 10 orang bersama ayah saya, dan semuanya mukulin 2 ayah dan anak. Ayah saya Andi Panandrangi, kakak saya namanya Andi Mandu. Dua-duanya dipukuli. Nah, setelah sampai di tempat rencana penguburannya itu, nah di situ sudah menunggu sekitar 30-an orang. Dan lubang juga sudah dibuat. Itu komplotan Westerling kan? Bukan, orang yang dianggap pejuang. Oh iya, maksudnya tapi dieksekusinya sama orang Westerling. Iya. Jadi nanti setelah sampai di situ sudah ada sekitar 30-an orang. Masih ada di sana. Nah, begitu ayah saya turun, kakak saya turun, langsung semua ditembak dan dimasukkan dalam kuburan itu. Udah selesai. Nah, begitu ya kekejaman Westerling itu memang nggak bisa digambarkan gitu. Dia kumpulkan satu desa, bahkan ada satu kecamatan. Jadi dalam satu lubang ya bisa sampai 50-60 orang. Itu terjadi berapa lama? Dari 11 Desember sampai 2 Desember 46 sampai dengan 3 Februari kalau nggak salah. 3 Maret 47. 1947. Jadi enggak dong, cuma sekitar 3 bulan. Tapi itu panjang kan? Bayangkan dari Makassar sampai ke Mandar. Itu ratusan kilo itu apalagi sampai ke Mamuju. Dan itu yang dilakukan oleh pasukannya Westerling ini selalu menyinggahi desa dan mencari pemimpin-pemimpin. Kalau mereka tidak diberitahu, langsung nembak. Ya memang ada kontroversi. Ada yang mengatakan, yang bilang masa sampai 40.000 orang. Tetapi setelah waktu saya melakukan penelitian itu, saya melakukan ini, saya percaya kalau sekitar 10 ribuan ada. Minimal 10.000 ya? Iya, menurut apa yang saya lakukan, ada sekitar 10 ribuan orang. Karena kan dari ujung selatan Makassar sampai ke ujung utara Polewali Mandar. Daerah Mandar, Mamuju. Nah itu berapa desa, berapa kecamatan, dan hampir semua desa
atau kecamatan itu disinggahi dan mencari siapa pemimpin perlawanan di situ. Kalau mereka sudah ditanya dan tidak tahu, ya dan memang setelah mereka dikumpulkan, maka yang pertama mereka lakukan adalah suruh menggali lubang. Lalu mereka setelah lubang digali, lalu mereka suruh duduk mengelilingi atau berdiri mengelilingi lubang itu. Jadi menggunakan intimidasi psikologis. Iya, memang ya, kan tujuannya teror. Tujuannya Westerling diambil itu memang untuk menteror masyarakat Sulawesi Selatan yang tidak bisa dikendalikan karena perlawanannya sedemikian kuat. Akibat daripada penolakannya terhadap rencana Belanda untuk membentuk Indonesia Timur. Hasil dari Malino. Gitu. Tapi kalau cerita dari ayah Eka sendiri, Andi Panamrangi itu yang Eka tahu bagaimana? Iya, ibu saya kan juga buta huruf dan ini. Saya cuma dengar dari kakak saya, ya itu tadi, bahwa memang dia bersama anak-anaknya dan keluarga, ya memang sejak zaman Jepang, sekitar satu tahun sebelum Jepang menyerah, ayah saya sudah melakukan perlawanan terhadap Jepang. Cuma nggak ketangkep. Setelah Belanda datang lagi, seluruh keluarga ikut. Dan memang di Sulawesi Selatan seperti saya katakan tadi, yang melakukan perlawanan itu justru dipimpin oleh raja-raja mereka. Hanya waktu Westerling melakukan pembunuhan itu, ada satu daerah kerajaan yang tidak dilakukan pembunuhan itu. Karena apa? Rajanya memang diganti. Raja yang melawan Belanda, yaitu Andi Mapanyuki, ayah dari Andi Abdullah Bamasepe, diganti oleh seorang raja yang ditunjuk oleh Belanda, namanya Andi Pabenteng. Dia punya hubungan keluarga juga. Jadi karena Andi Pabenteng memihak Belanda, tentu saja pembunuhan di daerah itu tidak dilakukan kan. Tapi di luar itu dilakukan. Dan itu berlangsung. Ya itu dari Desember sampai dengan Desember 46, Februari atau Maret, lupa saya antara itu, 47, jadi sekitar 3 bulan lah. Dan itu dilakukan betul dengan sistem teror itu. Karena memang tujuannya teror ini agar supaya meredakan perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Tapi ayah Eka itu raja ya, Raja Alita. Raja Alita sudah sudah ganti sebenarnya, tapi orang masih nganggap panggilannya Puang Ngarung. Puang Ngarung itu artinya raja, Arung itu raja. Berarti itu gimana tuh cerita kerajaan Alita dan Andi Panamrangi? Iya, ayah saya itu ya diangkat sebagai raja yang kaitannya dengan Bone. Gitu. Jadi Bone itu boleh dikatakan punya semacam raja-raja bawahan kecil-kecil, raja-raja fasal-fasal istilahnya. Fasal di kerajaan kecil, di kerajaan Supa, anaknya sendiri yang kemudian jadi raja, lalu ayah saya di Alita, lalu nanti ganti siapa, keluarga dan sebagainya ya, cuma seperti itu. Jadi waktu ayah saya melakukan perlawanan itu, ya dikenalnya sebagai Arung Alita, Raja Alita, hanya itu aja. Dan memang melakukan perlawanan. Oh ya, rakyatnya ikut melakukan. Ya kalau tidak didorong oleh rajanya, rakyatnya kan tidak melawan. Itu pendorongan apa? Maksudnya perlawanan dari Sulawesi itu pada saat itu bagaimana sampai akhirnya harus menggunakan dan sampai meneror itu? Iya, dalam rangka kaitan tadi dengan pembentukan Indonesia Timur, Sulawesi Selatan, pejuang Sulawesi Selatan kan menolak. Lalu dia melakukan macam-macam kegiatan, pertempuran, salah satu diantaranya pertempuran besar itu yang menyebabkan Ranggong Dain Romo meninggal. Lalu ada seorang Emi Sailan yang saya katakan tadi, perempuan itu dikepung, lalu dia pegang granat, begitu didekati, langsung. Ada seorang Robert Walter Mungensidi. Walter Mungensidi itu riwayat hidupnya ditulis oleh nenekmu. Oh.
Ya, jadi keadaan Sulawesi Selatan, mengapa Westerling didatangkan itu untuk meredakan perlawanan dengan bentuk teror. Itu sudah diinstruksikan oleh Westerling ke Westerling dari Panmuk dan pimpinan Belanda yang lain. Karena mereka tidak kuasai lagi. Mereka sudah khawatir melihat situasi Makassar, situasi Parepare, situasi Pindrang, situasi Bone mereka bisa kuasai karena Adipa Benteng dinaikkan sebagai raja, tapi Andi Mapanyuki pergi ke Toraja, ke dekat menantunya Raja Luwu. Tapi nanti kedua-duanya juga dalam prosesnya kemudian ketangkap tapi nggak dibunuh. Jadi perlawanan yang masif di Sulawesi Selatan itu ketika itulah yang mau diredakan oleh Belanda dengan mendatangkan seorang yang mampu melakukan teror, dan orang itu adalah Westerling. Begitu. Kejam ya kalau Westerling. Oh, kejam sekali. Yang pernah ketemu itu dan cerita pada saya itu Salim Said. Tapi waktu saya ke sana saya nggak mau ketemu. Nggak mau ketemu. Tapi akhirnya dia juga terlantar di Belanda, artinya tidak dianggap sebagai orang yang punya jasa. Dia pernah jadi penyanyi, dia pernah pokoknya apa, akhirnya menderita juga. Padahal beberapa orang bilang kalau Westerling sebagai pahlawan di negaranya. Iya itu, tapi nggak ada. Kalau di sini nggak. Tapi hebatnya Westerling itu bukan hebat. Gilanya apa? Dia kemudian setelah melakukan itu, menjelang ini, dia justru melakukan pemberontakan di Bandung. Di Garut? Di Bandung. Oh, di Bandung. Nah, lalu dikatakan dia bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, termasuk katanya dengan Kartosuwiryo. Saya nggak tahu, saya tidak mendapat data yang. Tapi memang dia melakukan perebutan kekuasaan di Bandung. Nah, tapi kemudian ditangkap. Tapi bagaimana caranya dia sampai lolos, itu permainan intelligence kita. Sampai dia bisa lolos lewat Singapura pulang. Situlah dia terlantang akhirnya. Nah, di Belanda dia tidak diterima juga sebagai tokoh besar. Tapi memang kelahiran Turki ya? Iya, Turki. Dan dia pernah, waktu Perang Dunia Kedua itu, dia pernah menjadi supir Ratu Belanda. Dan ketika pindah ke Inggris, dia ikut dan dia menjadi supir. Tapi prosesnya kemudian jadi tentara, pangkatnya mulainya letnan, dan memang dia dilatih untuk teror katanya. Ya. Lalu kemudian ketika sudah di sini pangkatnya naik dan dia bangga karena dalam usia masih muda sudah pangkatnya kapten. Kapten waktu itu dianggap hebat. Gitu. Itu berarti pas di Sulawesi itu usia berapa? Westerling ketika itu ya belum sampai 30. Masih 20-an? Masih 20-an. Dan udah sekejam itu ya? Tapi kalau cerita tentang personaliknya Westerling yang aku tahu tuh kayak gimana? Ya memang apa namanya bergaya sebagai seorang apa namanya tentara yang hebat, yang memiliki apa namanya memiliki kemampuan sebagai seorang tentara yang bisa melakukan kegiatan ketentaraan yang bertempur, berkelahi dan sebagainya, memang ada gitu. Bahkan saya pernah membaca ya, dia punya gundiknya itu mujinya kayak apa. Dan di dalam setiap pertemuan, walaupun ada komandan-komandannya, yang disambut secara meriah itu selalu Westerling. Walaupun di situ ada mayor, ada komandan yang lebih tinggi, tapi ketika dia memasuki ruangan, maka yang diberikan tepuk tangan panjang itu Westerling. Ini ya, punya banyak keberhasilan dalam peperangan di Indonesia ya? Bukan juga ya itu kemampuan
kemampuan melakukan terornya itu. Nah, setelah itu kondisi setelah 46 Desember tahun 46 sampai ke Februari atau Maret 47 itu bagaimana situasinya? Suasananya Wesseling udah pergi, ya perlawanan tetap berlanjut sampai dengan nanti perjanjian Meja Bundar. Jadi hanya sampai. Ya tidak adalah setelah Westerling perlawanan juga sudah ada macam-macam perundingan. Lalu situasi di Makassar, situasi di Sulawesi Selatan tidak lagi menyebabkan Belanda merasa resah karena sudah ada macam-macam kegiatan untuk menyelesaikan pertentangan kan secara perundingan. Jadi memang tapi ketika Westerling sudah selesai, lalu kemudian dia ke Bandung dan di situ dia melakukan lagi kericuhan. Tapi kan pada saat itu alasan Westerling akhirnya itu kan pasti dikomandokan untuk keluar. Iya, dia itu kenapa? Disuruh, ya udah dianggap selesai tugasnya kan, sudah dianggap selesai tidak ini, lalu dipindah ke Bandung. Nah di Bandung dia rupanya melakukan lagi intrik sendiri dan katanya memang dia punya pasukan sekitar beberapa orang, lalu dia mau menyerang Jakarta gitu. Jadi tapi ya, dan akhirnya ketangkap, tapi bagaimana kemudian ada permainan dia bisa lepas lewat Singapura. Tapi situasi ketika ya Sulawesi minimal itu kan 10.000 orang dibunuh. Itu situasi setelah itu bagaimana? Iya, dia udah dalam proses antara tahun 48 Indonesia Timur itu kan akhirnya terbentuk juga, dan proses dengan pemerintahan Indonesia Timur itu ada berbagai perundingan yang menyebabkan situasi sudah mulai lebih kondusif, lebih aman dan sebagainya sampai kepada akhirnya perjanjian Meja Bundar. Dan Indonesia Timur diakui sebagai negara karena kan federasi, bentuk dari perjanjian KMB kan Indonesia negara federal, iya kan? Walaupun hanya sekitar 9 bulan. Tapi berarti setelah kejadian itu kan dampaknya ya banyak pastinya keluarga banyak yang kehilangan. Terus banyak. Kehilangan prajurit, kehilangan raja-raja pemimpin itu. Kalau raja tidak banyak, hanya yang saya tahu hanya Andi Abdullah Masepe yang berhasil dibunuh oleh Westerling. Sama yang lain bawahannya. Yang ditembak mati ya ayah saya dengan ayahnya siapa? Ayahnya di Mamurmaka. Itu ditembak bersama kakak saya di Isa. Jadi ya kalau dari segi kepedihan di antara berbagai pihak dari keluarga yang dibunuh oleh Westerling ya terjadi. Ya seperti Taji ya berapa lama dia, ya walaupun tidak punya pendidikan tapi kan dia ditinggal suami, kayak apa menderitanya kan, dengan sempat datang kepada seseorang dan seseorang itu tidak memberikan jawaban, malah mengatakan ya salahnya sendiri mengapa melawan Belanda. Jadi memang banyak juga ya orang-orang Indonesia yang istilahnya pro Belanda. Iya, Pak. Ada tidak banyak kalau di Sulawesi Selatan, hanya kebetulan raja itu Pak Benteng. Ada 2, Raja Bone di Pak Benteng dan ada satu lagi Petamen Lusetasi namanya. Ya di sekitar Parepare, di Parepare. Hanya itu aja, yang lain ikut sama Andi Mapanyuki, Andi Abdullah Masepe. Setelah Andi Abdullah Masepe, ya perlawanan dipimpin oleh kakak saya, Andi Arsat, yang tertua itu, yang memang tidak mau pergi karena mau menjaga Andi Abdullah Masepe sebagai komandannya kan. Tapi kemudian dia kecolongan, nah Andi Abdullah Masepe yang mengambil
peranannya itu ya Andi Aras, kakak saya. Ya ada orang yang sinis juga, masa kayak ayam aja ditembak nggak melawan. Ya bagaimana mau melawan lah, mereka rakyat biasa dikumpul, lalu disuruh gali lubang, berapa orang, ada 10-an tentara Belanda Kenil yang mengelilingi dia, langsung melakukan tembakan. Ya rakyat tidak punya apa-apa. Tapi pernah terjadi, ini cerita kakak saya, jadi di sebuah kecamatan dikumpulkan rakyatnya, sudah ada sekitar 70-an orang katanya. Nah ada seseorang lari mencari kakak saya, Andi Aras. Nah ketemu katanya, terus diberitahu jangan lewat sana, kamu yang dicari. Ya akhirnya nggak jadi dia lewat situ. Si ini pulang, yang memberitahu itu ada yang mengatakan dia pulang, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang apa namanya, yang tadi yang sudah dikumpulkan itu ya mati semua karena sudah dibuatkan lubang dan sudah mengelilingi lubang. Jadi begitulah keadaan waktu. Tapi ini kan anggap itu adalah bagian dalam suatu proses. Bagaimana kita berusaha untuk melepaskan dari kekejaman, dari penindasan pada waktu itu. Makanya ya setelah kita merdeka, bagi saya penjajahan itu bukan sekedar penjajahan, tapi bagi saya penjajahan itu adalah sesuatu yang merupakan penindasan kemanusiaan yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Gitu.